langsung diimpor langsung dari satu-satunya daerah di Indonesia yang menerapkan syariat Islam. Jadi ini apa istilahnya? Spesial karena di Indonesia ini tidak ada satupun daerah yang menerapkan syariat Islam kecuali di Nangro Aceh Darussalam, satu-satunya provinsi paling istimewa. Jadi ini menurut saya pengen belajar langsung dari orang yang mengalami hukum syar'i di Indonesia yang satu-satunya di Indonesia. Jadi ini sangat menarik sekali. Topik yang akan dibahas pada siang hari ini tentang sedekah. Mungkin ini topik pertama yang buat saya tidak terlalu besok bakal apa ya pemaparannya gitu, tapi saya sudah bisa menebak apa yang akan dibahas gitu, karena sedekah satu kata simple dan kita bisa memprediksi apa yang akan dibahas gitu. Tapi mungkin nanti perspektifnya akan berbeda dari orang Aceh langsung gitu. Jadi itu yang akan menjadi spesial. Sebagai introduction, saya akan memaparkan sebuah data ya. Ini ada sebuah data menarik dari GAF World Giving Index. Jadi ada sebuah NGO, non-government organization, dia melakukan survei tentang World Giving Index. Jadi bagaimana orang-orang di suatu negara itu menyumbangkan apa yang dia miliki untuk orang lain. Itu di survei. Ada 3 indikator atau ada 3 aspek yang disurvei dari World Giving Index. Yang pertama adalah membantu tetangga di sebelah rumah kita, atau seseorang atau someone yang kita tidak tahu. Kita membantu orang yang kita tidak tahu orang itu siapa. Kita tidak mengenal orang itu siapa. Itu aspek pertama yang disurvei dari World Giving Index ini. Yang kedua, mendonasikan uang kita untuk acara-acara charity atau acara sumbangan seperti itu. Yang ketiga yang disurvei dari World Giving Index ini yaitu volunteer atau meluangkan waktu kita dalam sebuah organisasi. Jadi ikut di Formit, ikut di MSA, itu meluangkan waktu seperti itu dihitung juga di World Giving Index ini. Dan hasilnya yang menarik adalah dari 10 tertinggi dan 10 terbawah. Mungkin Bapak Ibu teman-teman bisa yang menebak ya, siapa yang ranking 1 kira-kira di dunia untuk hal itu? Indonesia. Ya benar sekali. Jadi yang mengejutkan adalah Indonesia berada di peringkat pertama gitu. Tapi di World Giving Index ini juga dia mensurvei selama 10 tahun terakhir. Yang peringkat 10 tahun terakhir dirata-ratakan itu kan di setiap tahun terus dirata-ratakan bagi 10. Itu yang tertinggi adalah Myanmar. Ranking satunya Myanmar. Ditemukan bahwa sekitar 2,5 miliar orang di dunia ini itu dia mau membantu tetangganya. 2,5 miliar di seluruh dunia. Globally itu sekitar 1 dari 5 orang dewasa itu mau meluangkan waktunya untuk ikut di organisasi-organisasi tersebut. Terus yang ketiga yang menarik adalah setengah dari orang yang punya empati untuk membantu tetangga, meluangkan waktu dalam organisasi itu berasal dari orang-orang di Asia. Ini yang menarik sekali datanya. Kenapa data ini menarik? Karena coba kita bayangkan ya, kayak Indonesia, Myanmar, jumlah orang miskinnya kan banyak. Tapi yang mau membantu tetangganya, yang mau meluangkan waktunya itu ternyata dia nomor 1 di dunia. Kenapa kok bukan negara-negara kaya gitu, misalnya seperti China atau US atau apa gitu? Kenapa tidak seperti negara-negara seperti itu? Nah, pertanyaan itu insya Allah akan dijawab menurut saya. Kenapa Indonesia ini negaranya banyak orang miskin tapi kok mau mendonasikan uangnya? Nah itu insya Allah akan dibahas. Menurut saya akan dibahas oleh Ustadz kita langsung dari Nangro Aceh Darussalam kepada Pak Munadar. Sudah tepat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih terus memberikan karunia dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali di majelis yang dimuliakan oleh Allah ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Dan tak lupa pula kita terus hancurkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau, dan tentunya juga kepada seluruh manusia yang terus menggerakkan sunnah-sunnah dari Nabi, sehingga insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Sebelumnya saya ucapkan penghormatan saya kepada Bapak Presiden, Bapak Presiden atas
undangannya, kepada senior-senior saya di sini, kepada Bapak Ibu sekalian, dan juga kepada sahabat-sahabat yang telah terus berupaya untuk menjaga hati kita dalam hidup damai dan tenang. Tentu barangkali di kesempatan kali ini saya percaya bahwasanya ilmu yang ada pada diri saya ini jauh kurang sangat daripada ilmu yang ada pada Bapak sekalian. Yang disampaikan oleh Bapak moderator tadi tentu menjadi cambuk bagi kami warga Aceh yang menyatakan bahwasanya satu-satunya provinsi yang menerapkan syariat Islam. Tapi tentu kita jangan hanya melihat satu perspektif dari situ saja, tapi kita lihat dari imannya saja. Kita kalau dilabel oleh seseorang, dilabel oleh seorang pemerintah atau sebagainya, tidak akan menjamin kita akan masuk surga. Tapi itu dijamin dari diri kita sendiri. Pada hari ini juga saya akan mencoba berbagi ilmu yang ada pada diri saya. Tentu yang disampaikan Pak Moderator benar adanya bahwasanya ilmu yang akan saya sharing ini sudah biasa. Tetapi kita sebagai umat manusia kadang-kadang lupa hal-hal yang kecil sebenarnya gampang sekali kita lakukan, tapi kita luput akan kehidupan dunia ini. Hal-hal kecil yang sebenarnya sangat mudah, tapi kadang-kadang kita tidak aware, tidak sadar bahwasanya itu dapat memberikan dampak yang sungguh besar pada kehidupan kita. Jadi izinkan pada hari ini, meskipun ilmu saya masih kurang, untuk berbagi kepada Bapak Ibu sekalian, untuk saling mengingatkan kembali bahwasanya sedekah itu adalah salah satu amal jariah yang sangat penting sekali yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Izinkan saya untuk pertama kali akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang telah menafkahkan hartanya di jalan Allah akan serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, yang dimana 100 biji di setiap satu bulir. Artinya Allah akan melipat gandakan ganjaran untuk sesiapapun yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa dan Dia yang Maha mengetahui. Tentu di dalam surah ini Allah memerintahkan kepada kita umat manusia, kaum muslimin, untuk memberikan harta kita, sebagian harta kita kepada umat fakir miskin. Jadi di dalam harta kita peroleh sementara ini itu tidaklah semuanya bersih. Ada kotoran di situ. Beasiswa yang kita dapat, iya benar, itu salah satu sumber beasiswa yang kita dapat. Uang bulanan kita dapat dari gaji ataupun pedagang yang selalu mendapatkan hasil, itu sebenarnya di dalamnya itu ada kotoran. Nah, kotoran-kotoran itulah yang akan kita singkirkan dengan melalui sedekah. Nah, jadi sedekah itu akan memberikan harta yang telah kita peroleh ini akan menjadi lebih diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kadangkala untuk menyisihkan uang di dalam kotak amal, kadang-kala kita memisahkan uang 1.000 dan 100.000. Pasti kita akan memilih 1.000, betul tak? Pasti memilih 1.000. Kenapa? Karena kita masih mementingkan dunia. Juga termasuk saya, kadang-kala kalau saya datang ke masjid salat Jumat, itu yang saya cari ada uang 5.000 atau uang 2.000. Sebenarnya di dalam kantong saya, di dalam tabungan masih banyak, tapi saya tidak berani. Pamer. Maksudnya saya memberikan perumpamaan. Artinya saya masih dalam kondisi yang masih fana. Artinya saya masih mementingkan dunia. Jadi dalam majelis ini tentu kita sama-sama untuk kita berusaha. Kita memang tidak akan sanggup untuk mencapai level sahabat, level Nabi. Tetapi alangkah baiknya sebagai umat manusia yang terus belajar, yang terus mencoba untuk berbagi kepada orang-orang lain, orang fakir miskin. Insya Allah walaupun harta kita berkurang, nominal itu berkurang, tetapi berkahnya itu bertambah. Saya yakin bahwasanya berkah-berkah yang kita dapat itu tidak hanya berasal dari yang kita berikan itu, tapi dari sumber manapun.
bisa jadi harta kita akan dilipat gandakan seperti janji Allah yang tadi 100 kali lipat. Dan kita juga bisa membayangkan bahwasanya harta kita itu berkurang dan berkahnya itu pertama melalui sumber-sumber yang berbeda. Contohnya dari kesehatan, dari keselamatan. Ada sebuah kisah diriwayatkan oleh ulama bahwasanya seseorang yang sedang dalam perjalanan, jadi 2 orang dalam perjalanan ini menempuh perjalanan darat menggunakan mobil travel, dan di saat pegunungan terjadi kecelakaan. Jadi dari seluruh 10 orang penumpang tersebut meninggal, kecuali 2 orang penumpang tadi. Kemudian diceritakanlah kepada dia bahwasanya sebelum dia berangkat, dia melakukan amal jariah melalui sedekah. Dia berikan uang yang ada di kantong dia, dan dia tidak menyangka bahwasanya akan terjadi kecelakaan. Tapi pada saat itu dia serahkan semua uang dia di dalam kantong. Dia tidak ada uang lagi. Tidak ada uang lagi. Karena ingat bahwasanya sewaktu kita sakit, kita sangat memerlukan uang. Tapi kalau kita tidak sakit, kita uang semua kita foya-foyakan tanpa mementingkan bahwasanya ada hak-hak yang harus diberikan kepada orang lain. Nah, kembali kepada cerita itu, dia menghibahkan, dia mengeluarkan seluruh uang yang ada di dalam kantongnya dan diserahkan kepada fakir miskin yang pada saat itu sedang lewat. Dan di saat perjalanan dia selalu melafazkan Allahu Akbar, dan selalu dia ucapkan di sepanjang jalan. Dan tanpa sepengetahuan kita, karena kita tidak tahu ajal kita kapan, kita tidak tahu kapan semua ini akan terjadi, karena semua sudah direncanakan. Kita hanya menjalankan kehidupan ini yang sudah diatur olehnya. Jadi alhamdulillah bahwasanya walaupun itu semua tergantung Allah, dia yakin bahwasanya sedekah itu akan membawa keberkahan, akan menyelamatkan diri dia. Sama seperti kita di sini, saya yakin kehidupan kita di sini sangat tertekan. Mulai dari dosen-dosennya yang killer, mulai dari supervisornya yang terus-terus memimpin output riset kita. Kita percaya bahwasanya amal itu melalui sedekah-sedekah yang akan kita berikan, yang akan kita sumbangkan kepada kafir, akan melampaukan dada kita. Dan kita yakin bahwasanya amal-amal yang kita berikan itulah, sedekah itulah yang akan menyelamatkan diri kita, yang akan meneramkan hati kita. Sebenarnya sewaktu kita berhadapan dengan supervisor yang meminta output bagaimanapun yang harus SGI dan sebagainya, sebenarnya hati kita yang tidak tentram. Hati kita tidak tentram. Kalau kita bersedekah, insya Allah semua akan dilampahkan oleh Allah. Semua pasti ada cara. Salah satu contohnya, ada teman saya sewaktu dia kuliah di Taiwan juga, dan pada masa akhir dia kuliah di Taiwan dengan istrinya, dan pada saat itu dia belum mempunyai pekerjaan, dan dia pada tahun akhir sudah tidak mempunyai uang karena beasiswanya sudah tidak ada. Dan pada saat itu juga istrinya pun juga tidak memiliki pekerjaan tetap. Tentu menjadi berat bagi dia untuk hidup di negara orang lain. Hanya ada uang 3.000 NT di tahun terakhir itu, di bulan terakhir. Tetapi karena dia yakin bahwasanya sedekah ini akan membuka hati, melampangkan seluruh urusan yang ada di dunia. Kemudian dia transferlah uang itu ke Indonesia untuk fakir miskin. Alhamdulillah pada bulan berikutnya rezeki datang. 100 kali lipat diberikan oleh Allah melalui pekerjaan yang diberikan oleh supervisornya. Supervisornya sebenarnya tidak senang sama dia, tetapi karena Allah telah membuka hati si supervisornya untuk memberikan uang-uang yang telah disiapkan oleh Allah. Tentu ini sebuah cerita yang sungguh menggelitik bahwasanya amal ibadah itu juga harus kita perhatikan walaupun sedekah mungkin melalui sedekah. Jadi sedekah ini saya
ulangi kembali bahwasanya sangat agung untuk kita lakukan. Dan ada hal lagi yang perlu saya sampaikan bahwasanya dari hadis riwayat Tirmidzi menyebutkan bahwasanya pada saat Allah menciptakan bumi ini bergetar. Kemudian pada saat Allah menciptakan pegunungan, gunung ini dengan kekuatan hebatnya dari Allah terbentuklah dan bumi terdiam. Dan dia melihat, pada malaikat melihat, ya Allah, bagaimana kamu bisa menciptakan kekuasaan yang sebesar ini? Apakah ada yang lebih hebat dari penciptaan pegunungan? Kata para malaikat. Dan Allah menjawab, ada. Dia itu adalah besi. Nah, kita tahu bahwa besi itu dapat meruntuhkan gunung melalui seperti bulldozer dan sebagainya. Dia hancur oleh besi. Nah, kemudian para malaikat bertanya lagi, ya Allah, ya Rabbi, apakah ada yang lebih hebat lagi daripada penciptaanmu dari besi? Kemudian Allah menjawab, ada, yaitu api. Seperti kita tahu, api itu dapat melelehkan, dapat mencairkan dari besi. Kemudian malaikat pun bertanya kepada Rabbi, Allah, apakah masih ada penciptaanmu yang lebih hebat lagi daripada api? Kemudian Allah yang Maha Agung menjawab, ada. Dia itu adalah angin. Kita tahu bagaimana angin itu dapat berhembus, membuat api-api akan terpadam. Dan juga kita tahu bahwasanya angin akan mengangkat seluruh air yang ada seluruh di dunia ini. Sehingga kita tahu bahwa angin adalah kekuatan hebat yang terdahsyat. Kemudian malaikat bertanya lagi, ya Allah, apakah ada yang lebih hebat lagi daripada angin? Kemudian Allah menjawab, ada. Dia itu adalah amal ibadah yang dilakukan oleh anak Adam melalui sedekah, tetapi dengan tanpa memberi tangan kirinya. Tentu di sini harus kita perhatikan bahwasanya kita bersedekah itu bukan hanya untuk pamer. Saya juga berbicara pada diri saya sendiri pada majelis ini bahwasanya untuk diingatkan kembali bersedekah itu hanya untuk diri kita sendiri, untuk pengetahuan kita sendiri. Tidak perlu kita sebarkan kepada masyarakat, kita sebarkan kepada teman-teman kita bahwasanya kita sudah bersedekah 1 kilo beras kepada fakir miskin, kita sudah bersedekah 1 kilo daging lembu. Itu tidak perlu, apalagi sampai update status. Update status setelah aku telah bersedekah hari ini dengan semangat yang bergembira. Itu tidak perlu. Saya yakin itu hal-hal yang sangat menyebabkan kemurkaan oleh Allah. Banyak sekali, apalagi zaman sekarang, zaman medsos yang kemarin pernah kita dengar, komunikasi. Memang komunikasi penting, tapi kalau komunikasi untuk memberikan informasi bahwa kita sudah melakukan hal-hal yang luar biasa melalui sedekah, kita membangun masjid yang megah dengan harta kekayaan kita, itu tidak akan gunanya dibandingkan kita hanya memberikan satu buah buah kepada orang miskin, dibandingkan kita membangun masjid yang megah dari emas, tapi kita menggembar-gemborkan, kita buat di dalam surat kabar, di dalam media online, dibangun oleh Bapak Yusuf. Nah, jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam orang-orang yang seperti ini. Dan juga perlu kita ketahui bahwasanya sedekah ini selalu tidak akan connect dengan orang-orang yang bakhil, orang yang kikir, yang tidak pernah merasa nyaman kalau kita bersedekah mengeluarkan hartanya. Kita dapat gaji, kita dapat uang dari pekerjaan, kita dapatkan dari jualan. Tentu kalau kita bersedekah, kita yakin bahwasanya sedekah ini akan melapangkan dada kita, tetapi tidak kepada orang yang bakhil, yang kikir. Kalau dia bersedekah malah dia merasa sempit hatinya, sempit sekali hatinya. Dan kalau dia mengeluarkan uang 3.000 kepada fakir miskin, itu rasanya dia menghitung kembali berapa yang telah dia keluarkan per bulannya. Nah, itulah sifat bakhil. Jadi harta yang telah kita keluarkan jangan pernah kita ingat-ingat.
kita sudah mengeluarkan 2.000, kita buat perhitungan sebulan kita sudah kasih kepada fakir miskin ini 5.000, 10.000. Jadi kita minta ganti rugi sama Allah. Ya Allah, ganti rugi 5.000 dikali 100. Dan ini sungguh sangat menggelitik hati kita, bahwasanya kalau kita niatnya untuk mendapatkan hak kita kembali kepada Allah, itu sama saja. Itu bisa jadi kita menjadi orang-orang yang fakir hatinya. Dan orang-orang yang bersifat kikir, bakhil ini itu selalu bersama dengan orang-orang yang bersifat tamak. Harta kekayaan dia kumpulkan berbanyak-banyaknya, tapi waktu dia keluarkan dia kikir, bakhil, merasa dia hartanya sangat kurang. Padahal dari 100.000 uang yang ada, dia serahkan 1.000 saja, itu rasanya hilang sampai 100%. Itulah orang-orang kikir. Tapi kalau orang yang mempunyai hati yang lapang, orang dermawan, dia dapat uang 100.000, dia hibahkan 50.000, rasanya dia mendapatkan hidayah, mendapatkan bahwasanya berkah yang lebih besar pada dirinya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tergolong orang-orang yang sifat dermawan. Nah, tentu sifat dermawan ini tidak serta-merta datang begitu saja. Ini sifat-sifat ini harus kita tumbuhkan dari kecil. Anak-anak kecil harus kita ajarkan. Kemudian teman-teman kita, sahabat-sahabat kita harus kita ingatkan. Karena kalau kita tidak saling mengingatkan, kadang-kala kita hanya memikirkan diri sendiri, kita selfish. Ya, memikirkan diri sendiri. Yang penting gua masuk surga, dia tidak perlu. Nah, itu yang hal-hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di yang fana ini. Tentu masih banyak hal-hal yang masih perlu dikaji di dalam sedekah ini. Namun karena keterbatasan ilmu yang saya miliki, saya hanya bisa dapat berbagi apa yang saya miliki. Informasi-informasi ini mungkin sudah biasa bagi Bapak Ibu sekalian. Namun dengan keringanan hati saya, marilah kita sama-sama untuk terus berbuat baik, terus bersedekah. Tidak harus bersedekah itu sampai dengan menghabiskan uang kita, tidak harus. Walaupun uang kita 100.000, kita sedekahkan 10.000, nggak masalah. Yang penting kita ikhlas. Tapi jangan juga 1.000, Pak. 1.000 enti lah. 1.000. Tapi punyanya 1.100.000 rupiah. Enggak nuntut. Jadi masih banyak orang-orang yang membutuhkan kita. Walaupun kehidupan kita ini masih sempit, ada yang merasa masih sempit, bahwasanya kita masih butuh uang. Rasanya setiap bulan itu masuk beasiswa itu nggak cukup selalu. Untuk uang ini, uang itu sudah kita kalkulasikan. Nah, kalau sudah kita kalkulasikan, rasanya uang-uang walaupun 60.000 per bulan dikasih beasiswa, ya nggak akan cukup juga. Karena apa? Karena kita mementingkan dunia. Itu juga mengingatkan diri saya sendiri, bukan untuk Bapak Ibu sekalian, bahwasanya marilah kita bersama-sama untuk membuka hati kita, melihat bahwasanya harta-harta kita ini adalah harta-harta yang kotor, harta-harta yang perlu dibersihkan. Sebagiannya itu adalah hak orang lain. Kita percaya bahwasanya dengan amalan ini dapat membantu kita untuk hidup tenang, hidup damai di dunia ini maupun di akhirat nanti. Karena Allah sudah berjanji juga bahwasanya orang yang senang bersedekah, orang yang dermawan akan dipanggil di salah satu pintu surga. Nah, bahwasanya orang-orang yang beramal, yang bersedekah setiap hari, dia terus berjuang di jalan Allah dengan bersedekah, dia akan dipanggil oleh Allah dari pintu surga yang tertentu. Jadi kembali lagi saya ingatkan bahwasanya sedekah ini bukan hanya harta kita, bukan hanya hal-hal yang melekat pada kita yang harus kita sedekahkan. Karena kalau informasi itu adalah sebuah sedekah juga. Ilmu kita itu sedekah. Ilmu yang ada kita miliki, jangan kita merasa pandai, jangan kita merasa bahwa kita sudah tahu segalanya. Kita doktor, kita profesor, artinya kita sudah merasa hebat. Tapi dengan label-label itulah marilah kita
sama-sama memberikan yang terbaik untuk umat Islam. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Moderator bahwasanya kenapa umat yang dari hasil survei tadi di Indonesia memiliki tingkat kepercayaan bahwasanya kita memberikan sedekah yang tertinggi, karena kita yakin bahwasanya Indonesia ini hampir 80% itu umat Muslim, dan kita percaya umat Muslim masih menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 2561. Dan kita yakin bahwasanya dengan kita berbagi ini kita merasa yakin akan ketentraman hati kita, akan kedamaian di dalam kehidupan kita. Jadi demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mari kita insyaallah bersedekah dengan hati yang tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munandar atas sharing ilmu